Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Makhluk hidup terbagi menjadi tumbuhan dan hewan ya, secara garis besar. Dan untuk perkembangbiakannya sendiri, ada yang melalui proses kawin atau fase generatif dan tanpa fase kawin yang disebut dengan vegetatif. Pada tumbuhan sendiri, perkembangbiakannya itu ada yang vegetatif, alami dan buatan, ataupun melibatkan fase kawin yaitu generatif. Contoh vegetatif alami pada tumbuhan bisa dilihat pada bawang merah dengan umbi lapisnya, atau kemudian pada kunyit dengan rizoma dan kentang dengan umbi akarnya. Nah, selanjutnya ada vegetatif buatan juga. Ada mencangkok, okulasi, sambung, stek batang ataupun merunduk. Pada keluarga tumbuhan yang biasa disebut dengan kingdom Plantae dibagi menjadi 3 kelompok besar atau divisi, yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku-pakuan atau pteridophyta, dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Pada bryophyta dan pteridophyta terdapat 2 fase hidup, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase generatif, ada Antheridium yang memproduksi sperma dan Archegonium yang memproduksi sel gamet betina atau ovum, di mana keduanya bertemu pada proses fertilisasi untuk menghasilkan sporofit yang nantinya mengawali fase vegetatif daur hidup mereka. Selanjutnya, untuk divisi spermatophyta, berdasarkan ada tidaknya daun buah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Nah, selanjutnya untuk gymnosperme ada pohon dengan 1 gamet saja, jadi biasanya disebut dengan pohon jantan dan pohon betina. Tapi ada juga 1 pohon dengan 2 gamet jantan dan betina. Untuk alat perkembangbiakannya, gymnosperme tidak berbunga, tapi dengan strobilus. Selanjutnya, proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik bisa terjadi sendiri atau dengan bantuan benda lain. Contohnya bisa angin, bisa serangga, kemudian manusia, atau bahkan air. Selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu autogami, geitonogami, allogami, dan hibridogami. Yang mana saja? Ini autogami, ini genotogami, ini allogami, dan ini hibridogami. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bisa dengan membelah diri pada amoeba, bertunas pada hidra, dan fragmentasi pada cacing planaria. Nah, bisa dilihat ya contohnya. Selain itu, hewan juga berkembang biak dengan cara bertelur atau biasa disebut dengan ovipar, beranak dengan vivipar, dan bertelur tapi telurnya disimpan dan dikeluarkan dalam bentuk anak atau ovovivipar. Selanjutnya, hewan juga mengalami proses metamorfosis atau daur hidup. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Sempurna apabila fase larva berbeda dengan fase dewasa atau imago dan melewati fase pupa. Tapi tidak sempurna apabila fase kecil atau nimfa bentuknya sama dengan fase dewasanya. Selain hewan yang mengalami metamorfosis, ternyata ada juga hewan-hewan yang mengalami metagenesis. Apa maksudnya? Dalam satu siklus hidup hewan tersebut terdapat 2 fase, yaitu fase seksual dan fase aseksual. Fase seksual adalah fase di mana terbentuknya gamet jantan dan gamet betina, biasanya dalam fase medusa, dan nantinya akan bertemu dalam proses fertilisasi menghasilkan zigot.
Zigot yang dihasilkan, dia akan melayang dan menempel pada media yang cocok untuk selanjutnya tumbuh menjadi polip. Polip akan berkembang menjadi medusa yang baru. Nah, itu penjelasan dari Ustadzah tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.